Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama Desasha dan dia Bagas. Aduh, bentar. Ini gue tuh lagi nggak bener sih mata gue. Mungkin karena gue ada utang. Wah, masuk. Enggak, gue nggak ada utang by the way, gue nggak ada utang. Oke, jadi hari ini kita pengen membahas sebuah film yang bakal rilis nanti tanggal 12 Desember 2024. Yes. Film yang berjudul Hutang Nyawa. Nah, itu sebenarnya ada press con-nya juga ya? Yes. Yaudah, tapi sebelum kita bahas-bahas lebih dalam mengenai filmnya, Yes. ekspektasi kita seperti apa, Yes. kita ke press con-nya dulu. Let's go. Bagas. Jadi hari ini gue udah nyampe nih di Metropol XXI-nya, diundang ke press conference trailer rilis yang berjudul Hutang Nyawa, sebuah film karya Billy Christian. Nah, gue penasaran karena bakal ada Angga Dwi Mas Sasongko juga. Jadi langsung aja kita ke press con ya. Gas, let's go. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir di siang ini. Kenalkan, saya Ilyasa, salah satu keluarga pemilik pabrik batik PT Gemar Lipa. Yang sebagaimana rekan-rekan tahu dari informasi flyer di situ, saat ini pabrik kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Bila berkenan, siapa tahu ada saudara, kerabat, rekan-rekan di sini yang tertarik untuk bergabung, silakan share ke sosial media dengan tag @visinema_id dan @filmhutang nyawa. Bagi yang tidak sabar ingin bergabung, mohon bersabar. Mari kita mulai sesi interviewnya. Set sangat mendukung dalam hal bisnis itu dan juga cerita. Okay, so it was great. I love the set. Tentunya Mas Billy dan teman-teman harus ada beberapa adjustment ya di set itu segala macam. But it was great. Sangat mendukung kalau dari sudut pandang aktor itu, kalau setnya bagus itu mendukung kita berperan sebagai peran kita. Diingat lagi ini kan pabrik terlantar dan banyak masa lalu juga. Apa yang diceritakan Mas Billy juga benar. Kebetulan saya pagi-pagi kan suka nimbrung sama warga, warteg apalah di situ kan, warkop dan mereka cerita kalau zaman dulu tuh ada sejarah yang tidak menyenangkan soal pabrik itu. Ngelihatnya itu sebagai aspek teknis aja gitu, mau kebakar atau genset mati, lampu mati dan sebagainya gitu. Ya udah teknis aja gitu. Jadi kalaupun kalau mau disangkut pautin ke supranatural, ya udah kita di sini kerja, kita udah doa, kita udah minta izin, ya jangan somperal aja, lebih ke sana sih. Emang dari pabrik ini tuh emang udah lama banget jadi on the list-nya aku untuk bikin konten penelusuran ke tempat serem ya, tempat angker ya gitu. Dan ya udah akhirnya dipertemukan di sini, maka itu senang banget. Dan juga while syuting juga akhirnya ikut penelusuran, ajak Muhammad Khan gitu kan, yuk kita keliling-keliling yuk gitu. Karena kan sebenarnya asiknya juga itu karena kita jadi tahu tentang sejarah ya. Oh ini dulunya gimana, oh ini bagaimana gitu, kayak gitu. Jadi itu inspirasi banget sih. Dan emang kalau ke tempat-tempat yang angker kayak gini ya kita harus ya jaga sikap aja sih. Kalau untuk karakter Ama sendiri ada trademark tersendiri nggak sih, kayak misalnya karakter Pak Ilyas gitu? Sebetulnya ada. Jadi memang seperti yang tadi Mike juga udah bilang, ada kunciannya nih untuk masing-masing karakter gitu. Dan kami juga melakukan itu di proses reading, dan waktu itu juga Billy minta kita kasih penawaran apa nih dari masing-masing karakter gitu. Dan untuk Ama akhirnya ketemu. Tapi mau tau aku spill sekarang? Boleh. Jangan ya. Jadi sebenarnya aku ngerasa tapi pasti ketahuan kok. Iya. Semua masing-masing tuh punya ininya, ciri khasnya gitu. Iya. Jadi aku suka ngerasa kayak
kayak gue ngasih PR terlalu susah ya ke mereka ya, karena emang karakternya sebenarnya kompleks ya, karakternya Tapi kompleks aku senang banget. dikasih PR gitu, kayak emang karena lebih distintif lagi kan, jadi masing-masing karakternya dan punya Motivasinya motivasinya jelas, gitu. iya. Kenapa dia begitu, ada sejarahnya juga, Yes. kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi itu yang bikin menarik. Jujur aku terkadang tuh memang sekeluarnya sih kayak gimana gitu. Kadang itu yang aku bilang magicnya ada di lokasi syuting bareng sama temen-temen, punya energi-energi yang sangat membantu gitu. Kayak dulu kan aku pernah bilang aku nggak bisa teriak. Aku merasa aku tidak pernah bisa teriak karena suaraku serak dan kadang takut ya nggak kayak perempuan gitu keluarnya gitu. Tapi udah tahan. Tapi yang benar itu ketakutanku, karena maksudnya di semua film horor kan cewek itu pasti teriaknya yang melengking gitu. Nah aku mencoba untuk bagaimana ya teriakan itu gitu. Dan itu ke apa ya? Aku bilang dulu itu kekuranganku gitu. Tapi ternyata pas ada di set itu keluar dengan sendirinya gitu. Teriakannya, rasa takutnya, dan kadang tuh malah terbawa sama si karakternya bukan ke Taskianya gitu. Ada pengalaman mistis yang dialami oleh film? Ketemu kaki ya bercanda. Alhamdulillah kalau aku sendiri sih nggak ada ya. Mungkin karena aku bukan tipe orang yang penakut banget, takut aja. Tapi yang menarik dari kita berdua nih, cewek-cewek bentukannya gini, dia lebih nggak penakut daripada aku. Aku yang lebih sangar bentukannya, penakutnya lebih mentok. Yang satu skeptis, pusing deh gue. Jadi kayak gue doang yang penakut total gitu. Jadi kayak apapun yang aku dapatkan, baik itu peran, hal-hal di luar film, itu kita layak dapat itu atau enggak gitu. Dan sama seperti kalau ngomongin soal Awang gitu, beban karakter yang kita lihat di Awang memang aku terkadang seneng ya ketika ditawarin main film gitu, ketika ditanya ini opsi dia kan kayak ini opsi yang lain siapa nih yang bisa main Awang gitu. Aku sering dapet tawaran-tawaran tuh yang kayak produsernya pasti requestnya enggak, ini harus Muhammad Khan yang main. Aku suka ngerasa terapresiasi karena kayak oh berarti aku punya kualitas yang unik dan spesifik yang mungkin itu emang harus aku yang mainin karakter itu deh. Jadi tadi merupakan keseruan dari press conference official trailer rilis dari film yang berjudul Hutang Nyawa, film yang disutradarai oleh Billy Christian dan ada Rachel V-nya, ada Muhammad Khan dan Taskia. Banyak banget tadi, seru banget. Gua berhasil melontarkan pertanyaan untuk Kak Rachel V-nya dan juga sutradara produser juga. Yang pasti seperti biasa kita akan lanjut ke Bapil, ya nggak? Ya udah lanjut. Sebelumnya sudah pernah kerja di pabrik? Makasih Mbak Tri, Erwina. Bagi pekerja yang terpilih akan mendapatkan bonus dan gaji 3 kali lipat. Semakin banyak aturan yang kamu langgar, semakin susah kamu keluar dari sini. Semua tuh nggak ada yang mau di sini. Saatnya untuk membayar utang keluarga. Film ini mengambil latar tahun 1990 dan berkisah tentang Erwina, seorang ibu yang bekerja di sebuah pabrik tua demi menghidupi keluarganya. Erwina yang diperankan oleh Taskia Namia memulai pekerjaannya di pabrik tua dengan penuh semangat meskipun tidak memiliki pengalaman. Pabrik itu terkenal sebagai yang tertua di daerahnya dan menjadi tumpuan hidup banyak keluarga. Semangat Erwina berubah ketika ia mulai mengalami teror misterius di tempat kerjanya. Suatu hari, ia mencoba meminta kasbon kepada atasannya, tetapi permintaan itu ditolak secara kasar.
Atasannya bahkan mengingatkannya bahwa hutang di pabrik itu tidak bisa dibayar sembarangan. Hutang harus dibayar dengan nyawa. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dan juga pressconnya Yes. di official trailer rilis, masih Yes. trailer juga dari film Hutang Hutang Nyawa. Nyawa. Nah, siapa duluan ya? Lu dulu deh. Sebenarnya yang satu hal yang gue notice sebenarnya dari film ini, ini ternyata merupakan ngambil dari thread viralnya Mas Anggi, Anggi Nun. Gue juga baru tahu. Bahkan gue nggak tahu thread yang mana. Lu follow nggak di Twitter? Nah, gue follow Igna. Nama display name Mas Anggi tuh username memang Anggi Nun, cuma dia username displaynya Igna di balik Anggi gitu. Gitu. Ya gue follow. Sungguh sangat genius. Wah, dia sangat jenius memang. Gue nggak tahu, gue kayaknya pas thread itu di post sama Mas Anggi dan viral, gue belum follow Mas Anggi sih kayaknya. Jadi gue nggak tahu thread yang mana. Tapi yang ya kemungkinan besar ini bisa jadi dari kisah nyata dong. Kisah nyata. Apalagi ini mengambil Latar tahun 1990 Iya. dan apa sih tadi gue pengen tema Iya. temanya sebenarnya tentang tumbal proyek. tumbal pabrik Tumbal proyek. Ya, tapi yang pasti memang ini di sebuah pabrik ya. gitu loh. Sangat-sangat kental lah di kalangan masyarakat Indonesia tumbal. Nah ini yang sebenarnya satu hal yang gue nyesel antara gue nggak pay attention atau emang nggak pernah dibahas ya. Gue penasaran sama pabriknya. Kalau nggak salah dibahas ya, pabrik itu ternyata last option dari semua pilihan pabrik, seingat gue itu deh. Iya. Terus dia kayak ternyata nyawanya kayak ada di situ aja sih. Dari sutradaranya itu mengakui kalau dia bisa sensitif dengan hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi dia pas ngeliat itu, oh auranya cakep nih di sini gitu. Jadi ya udah. Iya, dan kalau memang itu last option masih terlihat menyeramkan aja sih. Iya. Itu Gitu. menyeramkan. Tapi jatuhnya berarti bagaimana production design-nya itu mendesain tempat itu seangker mungkin, semenyeramkan mungkin. Dan harus didukung dengan para pemainnya juga. Iya, itu pabrik yang sudah tertutup lama. Iya. Ya kan, sudah tertutup lama. Terus dia kayak sempat survei ke warga-warga situ, katanya memang banyak kejadian dan dulu memang punya kisah misteri lah di situ di pabrik itu. Iya, dan satu hal yang gue notice sih sebenarnya ini kita mulai masuk ke cast ya, siapa aja yang main di sini. Tadi kan kita udah nyebutin Taskia Namika, kayaknya dia ada di poster juga. Iya, dia ada di poster. Jadi pemeran utama. Hutang Nyawa. Selain itu, yang sangat yang ini dulu deh, yang sangat yang sangat menarik perhatian dari aktingnya yaitu si Mike Lukok di sini sebagai Pak Ilyas. Oh iya, dia pas Ilyasa, opening, Ilyas, gitu. iya pas opening dia kan langsung kayak berperan seolah-olah seperti Pak Ilyas ya, kita sebutnya Pak Ilyas. Pak Ilyas itu juga ada di trailer juga Yes, kan. ada di trailer. Ini Sya, jadi gini, itu gue pengen menceritakan experience gue melihat setelah Mike Lukok seperti itu di depan mata orang-orang, terutama media. Jadi kan pertama kalinya gue mengalami hal itu. Press conference, tapi ada satu aktor yang berakting dulu. Masuk ke dalam perannya. Masuk ke dalam perannya. Ya. Itu gue sangat apresiasi. Karena itu harusnya ini pertama kalinya seorang Bagas melihat aktor profesional yang memang punya nama acting di depan mata langsung gua. Ya betul. Dan ternyata memang ada feel-nya sendiri. Ini ya mungkin teman-teman ada yang pernah melihat aktor yang memang lebih, menurut teman-teman lebih wah gitu acting depan mata kalian, tapi kan ini mata gua nih. Mata gua dan penglihatan gua mendengar, oh ternyata memang kalau aktor acting itu memang mereka harus masuk dulu ke dalam perannya, apalagi peran si Pak Ilyas namanya. Pak Ilyas di sini sepertinya akan major role dan punya keunikan sendiri dengan cara ngomong dia yang gagap, dengan karakter dia yang ya kayaknya bakal jadi bapak-bapak atasan yang ngayomi. Yang gue lihat sih gitu ya, walaupun lagi-lagi ini prediksi gue ada udang di balik batu. Kayaknya dia bakal jadi karakter yang sangat penting, antagonis. Mungkin ya, nih gue mau nebak aja gue gitu. Jadi gue sangat-sangat tertarik sama Mike Lukok di sini. Gitu. Gue penasaran sama satu aktor lagi yang cowok yang dia freestyle. Oh ini Awang. Iya Awang. Ya, Muhammad Khan. Muhammad Khan. Ya gue penasaran banget dia di situ nanti
freestyle-nya kan bagus apa karena dia sudah terkenal dengan freestyle-nya dia. Dia pernah main di film horor siapa ya? Waktu itu dia pernah ada di salah satu film horor dan pernah freestyle juga kayak gitu. Nge-rap? Enggak. Badannya. freestyle gue kira nge-rap. Ternyata dance. Tarian lebih tepatnya tarian. Iya. Ya itu kan sebenarnya yang ada di awal trailer. Iya. Itu juga sebenarnya ada lagu gitu. Iya, penasaran banget gue. Hubungannya apa gitu Iya, ya maksudnya? iya, apa iya. hubungan tarian dan batik juga? Iya, batik. Jadi memang ada Unsur. elemen-elemen di film ini yang sudah langsung dilihatkan di Iya. trailer pertamanya. Iya. Batik, tarian, Iya. lagu, dan karakter spesifik si Pak Ilyas Iya. ini yang memang punya keunikan sendiri. Gitu. Gue tuh sempat baca di Instagramnya mereka ya. Gue pernah baca kenapa batik dan lain-lain. Gue baca salah satu komen yang menarik menurut gue yang bilang kalau batik itu dipakai buat nutut mayat ketika dia meninggal. Oh iya, kalau dari posternya memang kan? Ya enggak, maksudnya kalau tradisi kita orang Indonesia gitu kalau mau kafan. bukan kain batik. Kalau mau mandiin mayat kan biasanya mandiin mayat. Ya, Oke, ya. mandiin mayat terus biasanya kalau udah Maaf atau ya. lagi ngelayat kan biasanya sebelum dimandiin dia ditutupin Ya, kain putih dan batik batiknya. gitu. Jadi kan mungkin ada unsur, makanya diambil unsur batiknya itu mungkin ya. Jadi film horor, kita ambil unsur batik deh gitu. Cuma yang belum terjawab adalah kenapa batik cap. Dan mereka nahan banget untuk Iya, jawab itu. kita juga nggak nanya ya. Iya, tapi pun maksudnya mereka menahan tapi kayak gatel pengen Iya, ngasih tahu ngasih tapi tahu. kayak nggak boleh gitu Iya, loh karena iya, belum iya, rilis juga iya, filmnya. iya. Berarti secara tersirat dia ngomong bahwa batik ini ada major role Yes, di film ini. Kenapa harus yes, batik? Kenapa iya. batiknya batik cap ya? Iya, ngomongnya betul, batik betul, cap betul. gitu. Itu jadi pertanyaan Kita yang semua. ada di trailer ini. Yes. Tapi sebelum kita lanjut, Yes. kita break dulu. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil bahas film. Balik lagi di Bapil bahas film. film. Masih di Hutang Nyawa. Nyawa hutang? Bukan tentang nyawa. Nah, itu gue suka deh sama tagline-nya, bayarlah hutangmu semacam itulah. Iya. Ada gitu, jadi dibayar hutang ya? Ya, bayar utang. Ya. Ingat, guys, bayar utang. Udah hutang ya? Nggak, Enggak. Ya, bayar ini, tapi hutangnya hutang nyawa. Ya. Kalau hutang nyawa gue nggak ada, alhamdulillah ya. Jangan sampai ada hutang nyawa beneran. Ya, Kita ya, kembali ya. lagi ke filmnya. Tadi kita pengen bahas, ada beberapa case yang belum kebahas ya, Ya, seperti mungkin ada Rahel V-nya yang mungkin lu lebih relate karena Ya. kan lu tahu, bahkan kalau misalnya dia nggak ngomong tentang Rahel V-nya ini merupakan film kedua ya. Film kedua dan film pertama horornya. Horornya dia sama-sama di V-Cinema juga, Yes. awalnya Sleep Call, Sleep Call, terus sekarang di Hutang Nyawa. hutang nyawa. Terus Sleep Call lu nonton? Tidak, betulan. Enggak. Iya. Di situ dia pakai kerudung. Di Oh saat iya? dia sudah lepas kerudung. Oh gitu. Iya. Oh jadi Rahel V-nya dulu sempat pakai kerudung. Iya, terus ada Terus dia masalah, lepas. Di filmnya dia Filmnya pakai kerudung. Oke. Menarik ya? Tapi gue tuh pengen nge-share sedikit deh. Maksudnya gue kan tidak familiar ya dengan kehidupan selebgram. Iya. Dan terutama Rahel V-nya cuma tahu nama dan Yes, mendengar yes, gitu. Ternyata memang seorang Rahel V-nya tuh gue kira kayak orang yang ceria, yang cantik, yang glamor. Pas gue liat kayak dia Pendiam sekali dia. sangat pendiam, introvert. Dia kayak gak enakan lah. Iya. Kayak dia tuh ngerasa tanpa orang-orang ini ya gue nggak akan bisa Iya. acting Iya. semacam itulah, semacam kayak gitu. Gue sangat menaruh ekspektasi tinggi Rachel V-nya di film ini karena sutradaranya bilang dia bagus di film ini. Iya, dan Apalagi ini film horor pertamanya dia kan. pertama dia. Iya. Dan gue tuh sangat tertarik sama omongan Iya. Pak Saudara itu, Iya. sama Billy Christian ya. Bukan Billy Christian. Produsernya. Produser. Kebalik, soalnya namanya mirip-mirip. Christian siapa? Maaf ya Pak, saya sumpah nama produser sama sutradaranya mirip. Iya. Jadi kadang suka ketukar. Iya. Ya intinya sutradaranya ngomong bahwa Rahel V-nya di sini ada sesuatu yang bisa untuk di all outin. Nah, gue penasaran apakah untuk dari segi acting, Iya. Maksud gue gerak-geriknya, bahkan dia katanya sempat harus belajar koreo juga ya, Iya, selain si Muhammad Khan di sini. Iya, Muhammad Khan kan namanya? Awang lah, saya si Awang di sini. Gue jadi penasaran pengen lihat nama. Ya lu lihat. Pokoknya si Awang di sini dia harus belajar, terus Iya, HLV-nya juga kalau nggak salah juga harus belajar. Sedangkan si Taskia Namika di sini yang bakal jadi karakter utamanya, ya gue rasa, nah ini dia nih kayaknya yang harus membongkar ada apa sebenarnya di pabrik Gemah Ripah, nama pabriknya sih. Iya, Gemah Ripah. Karena ada flyernya juga yang sayangnya gue lupa bawa sih. Jadi dia kayak kita sebelum masuk
sebelum masuk bioskop kita dikasih flyernya dulu gitu. Ini sementara dia masih mencari nama-nama case, takut salah juga ya. Takutnya kita nggak enak juga. Siapa namanya? Belum ketemu. Oh belum ketemu. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Intinya maksud gue ya kita pakai nama karakter aja. Lu sempat baca nggak flyernya yang dibagi-bagiin? Iya sempat. Gue notice kalau di peraturan kerja di situ adalah tidak boleh keluar malam, tidak boleh pegang HP saat bekerja, sama bersedia tinggal di mes. Berarti kan poin-poin itu adalah menjadi titik utama ada apa sih di sini gitu. Di pabrik itu sampai harus tinggal di mes. Kan kalau kita mikirin kalau orang tinggal dekat situ kenapa harus tinggal di mes? Iya. Ya. Dan nggak boleh berkeliaran tengah malam. Iya, nggak boleh itu udah jelas. Bahkan ada foto hantunya juga kan di flyernya itu gitu loh. Kita jadi penasaran siapa gitu. Tapi jadi ketahuan sih sebenarnya kalau lihat flyernya juga dan mungkin beberapa posternya. Lu tau kan yang poster si Taskia Namika sendiri sisanya pada ditutup mukanya, matanya. Jadi kayak ini mati. Relv-nya mati sih harusnya sih. Kalau karena ditutup itu kan itu berarti kan korban gitu loh. Dapat dipastikan 99% kalau karakter Rahel-nya bakal tewas. Yes. Entah karena apa. Nah itu tapi di sinopsis ada dia kayak lagi pemuja-pemujaan terus dia kayak ngorok lehernya sendiri gitu. Di trailernya ada si Rachel V-nya begitu. Berarti dari trailernya ada spoiler ya? Tapi kita tidak tahu kenapa kita nggak tahu kenapanya. Ya, itulah yang dicari maksud gua. Apa yang terjadi di masing-masing karakter ini, prosesnya seperti apa. Nah ini sebenarnya nyambung ke bagaimana treatment film ini sih. Kalau yang gue lihat memang harusnya sih ratingnya 17+. Harusnya. Karena banyak sekali adegan-adegan yang sangat tidak layak untuk anak kecil. Bukan berarti tidak layak untuk orang-orang ya, tapi kan kita masing-masing sudah punya lembaga untuk mengecap nih film untuk mana, semua umur atau parental guidance 13 gitu. Ya, kemungkinan besar harusnya 17 ya. Harusnya 17. Ya. Dan itu sih paling apa aja? Gua sangat penasaran dengan kan banyak ini kan dan setiap aktris-aktris itu kan dia katanya masuk ke situ karena ada satu hal gitu loh, kayak ada masalahnya sendiri-sendiri gitu. Kayak pemerannya siapa tuh? Gue lupa satu. Mike Kokok? Bukan, yang cewek. Taskia Namika? Yang agak Ama. Oh iya, Ama. Dia kan punya masalahnya sendiri, dia harus pokoknya semuanya punya peran-peran ada kenapa-kenapanya sendiri lah gitu. Gue penasaran ceritanya apakah nanti ter-highlight dengan baik atau malah bercampur jadinya kita nggak fokus dengan cerita utamanya. Itu yang harus jadi garis bawah gitu. Itu kebetulan pas lagi doorstop gue tanya sih, kayak untuk karakter Ama apakah ada keunikannya tersendiri gitu loh. Dan dia bilang ada tapi belum bisa di-share. Gitu loh. Karena setiap karakter itu pasti ada keunikannya sendiri dan ada masalahnya sendiri kan. Tapi sebenarnya riskan lagi-lagi karena banyak banget karakter. Itu dari beberapa film yang kita tonton yang terlalu banyak karakter kan akhirnya malah gagal di bagian penceritaan pendalaman karakter. Gagal di situ. Jadi kita kayak aduh sayang banget ini harusnya begini, kayak lebih enak deh. Malah menurut gue sih ya ini mah opini aja. Kalau misalnya memang karakter lu banyak, malah lu jangan terlalu dalam ke karakter yang lain, tapi karakter utamanya lu dalemin. Iya. Yang menyambung dari karakter yang lainnya gitu. Betul. Bagaimana cara lu ini lagi-lagi opini gua filmmaker noob ya, gua bukan yang gimana-gimana gitu loh. Bagaimana cara lu mendalami karakter yang lain adalah dengan cara koneksi antara karakter utama lu sama karakter pendukung yang berhubungan sama karakter utama lu itu dikuatin. Jadi berasa dalam. Betul. Setuju. Itu menurut gua. Ya. Jadi penasaran apa hubungannya? Ya banyak banget soalnya di sini, terus kan belum lagi case-case yang belum dikeluarin kan. Ya, ada beberapa case yang belum dikeluarin kan karena ini baru baru ini juga. Kemarin juga bukan yang gimana sih ya, press con official trailer-nya. Bener-bener ya udah perilisan poster, trailer sama itu juga gue baru pertama kali tuh doorstop dalam bioskop. Biasanya kan di luar di luar gitu loh, di lobby kah atau apa. Tapi di luar film ini ya. Kemarin gue baru pertama kali ke Metropol XXI ya. Metropol. Gue suka deh sama bioskopnya. Ini agak di luar bagus deh. Sih. Dia naruhnya di situ jadi terkesan aura serumnya tuh ada karena dia kayak studio, kayak bioskop lama kan konsepnya. Iya, bioskop lama. Memang bioskop lama sih kayaknya. Memang bioskop lama. Iya, habis direnov kan. Iya gitu loh. Nggak, tapi gue suka naruh poster film lama. Gue suka aja. Gitu. Dan ada tahun-tahunnya. Iya.
Tapi jadi menurut gue pas kita masuk nonton trailer tuh jadi kayak terkesan, wah, Iya, itu. kesan lamanya tuh jadi terasa. Lebih berasa, Yes. apalagi ini bahas tentang 1990 di Betul. sebuah pabrik Betul. hutang nyawa. Ya. Dan gue penasaran dengan grading di film ini. Belum kelihatan ya, Bang? Iya belum, menurut gue terlalu- belum terlalu kelihatan, cuma belum terlalu kelihatannya kelihatan gelap, gradingnya. Iya, ya, kelihatan gitu gelap. doang. Iya ya, grading di sini kan belum kelihatan. Harus inilah, harus sesuai dengan latar Tema. ceritanya Ah, agar lebih dapat. beda. Yes. Oke, itu sih paling ya review kami tentang trailer Hutang Nyawa Yes. yang ya nanti kita bakal tonton Hmm. pastilah, dan kita bakal review seperti apa. Iya, penasaran banget. Oke, kalau gitu jangan lupa ditonton Bapil kita yang lain. Oke, Jangan yang mana? Ya udah, kita pamit undur diri. dan tetap di Bapil bahas film. Bye bye. Ya, dadah.